Nah, ini juga menjadi penting buat kita semua bahwa data-data tersebut memang harus tersedia secara akurat, karena ini akan dijadikan dasar untuk pembuatan kebijakan baik di pemerintah pusat maupun di tingkat daerah. Itu mengapa ini penting kita dukung semua, karena kalau tidak tentu yang dirugikan adalah masyarakat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo sahabat data, halo Besti, Best Data for Best Strategi. Untuk menghasilkan kebijakan yang baik, dibutuhkan data yang terbaik pula. Dan kami Badan Pusat Statistik mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan itu, yaitu sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia Maju. Dan ini adalah akun YouTube resmi BPS Kabupaten Kepulauan Aru. Baru memulai sebuah akun YouTube dalam hal publisitas bagi satu instansi, terutama bagi BPS Kabupaten Kepulauan Aru, memang sudah sangatlah terlambat. Tapi, bukankah lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali? Untuk konten perdana channel ini, kami akan berbincang dengan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah orang nomor 1 di lingkup BPS Provinsi Maluku. Inilah beliau, Kepala BPS Provinsi Maluku, Bapak Asep Riyadi. Halo Pak. Halo. Gimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah sehat. Oke, kita akan langsung berbincang ya Pak. Jadi di sini kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan Pak. Jadi ini merupakan kunjungan ketiga Bapak di BPS Kabupaten Kepulauan Aru ya Pak ya. Betul, saya ketiga kali. Nah, menurut Bapak, apakah ada perbedaan yang signifikan Pak? Ada perubahan nggak dibandingkan Bapak waktu tahun 2020 kemarin Pak? Iya, tentu kunjungan ketiga itu sangat berbeda signifikan dengan apa yang saya dapatkan waktu kunjungan kedua yang terakhir tahun 2020 kalau tidak salah. Yang pertama saya lihat dari sisi fasilitas yang ada ini juga sudah jauh berkembang, di mana fasilitas PST ini juga sudah ada perbaikan, di mana PST itu kan halaman muka kita. Betul, sekarang sudah diperbaiki, yang mudah-mudahan ini membawa dampak yang positif buat sahabat data sebagai konsumen data. Yang kedua dari sisi SDM, tentu ini seiring dengan perjalanan waktu kita ada yang pergi, ada yang datang juga. Ini juga sangat mempengaruhi performance dari BPS Kabupaten Aru ini. Termasuk pimpinannya juga tentu, ini Bapak Kepala, Pak Meles, ini juga sangat mewarnai perubahan ini. Yang ketiga dari sisi spirit, ini mungkin yang sangat terlihat nyata. Nah, spirit dari keseluruhan keluarga besar BPS Kepulauan Aru ini sangat menonjol perubahannya di antara sekian 2 tahun terakhir. Nah, ini bisa terlihat dari beberapa evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Maluku. Ini terlihat bahwa BPS Kepulauan Aru memiliki spirit yang lebih unggul dibandingkan dengan provinsi kabupaten yang lain. Ini tentu ini menjadi satu hal yang berkah buat BPS Kepulauan Aru, dan ini harus dipertahankan dan selalu harus diupdate untuk ditingkatkan. Ya, spiritnya harus ditingkatkan lagi ya. Itu saja Pak. Ya, oke Pak. Yang pastinya ada perubahan menuju kebaikan ya Pak. Perubahan yang positif. Ya. Oke, untuk pertanyaan kedua Pak, berbicara soal kepemimpinan. Bapak kan sebagai Kepala BPS Provinsi Maluku membawahi 10 Kepala BPS Kabupaten Kota dan juga 5 Kepala Bidang serta 1 Kepala Bagian Pak. Nah, menurut Bapak sosok pemimpin yang baik dan yang ideal itu seperti apa sih Pak? Oke, kalau kita bicara terminologi kepemimpinan ya, leadership itu kan yang pertama, seorang pemimpin itu harus bisa mengajak bawahannya untuk bekerja bersama-sama secara kolaboratif untuk mencapai tujuan. Itu yang menjadi penting untuk kita semua. Karena kita sadari bahwa kepemimpinan atau leadership itu akan mempengaruhi budaya kerja dalam satu satuan kerja. Itu menjadi kunci dari statement ini. Karena apa? Karena kalau misalnya pemimpin itu punya style tertentu, ini akan diikuti oleh seluruh anggotanya.
seperti itu. Sehingga apapun yang dibuat strategi oleh pemimpin itu akan menjadi tolok ukur kunci keberhasilan atau suksesnya dari satu program. Nah itu menjadi penting bagi kita semua. Nah terkait dengan di BPS sekitar maksudnya di lingkup BPS Provinsi Maluku, tentu ini upayanya ke arah sana. Kalaupun secara ideal mungkin belum tercapai, tetapi upaya kita adalah bagaimana membangun satu kapasitas leadership yang sama, istilahnya dalam pemahaman yang sama, sehingga leadership itu akan begitu nyata nanti akan mempengaruhi budaya kerja untuk tercapainya sasaran-sasaran yang memang sudah digariskan. Caranya bagaimana terserah kepemimpinan itu sendiri, tetapi bagaimana dia punya style, punya katakan kapasitas sebagai pemimpin untuk membawa seluruh anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Nah itu mungkin yang menjadi sasaran saya dalam bertugas di Provinsi Maluku ini. Mari kita ciptakan suasana yang memang kondusif untuk berbuat sesuatu, tentu diawali dari pemimpinnya. Ya, pemimpin yang hebat tentu akan membawa seluruh jajarannya untuk berbuat yang terbaik untuk organisasi ini. Jadi pemimpin yang ideal, yang baik dan ideal itu yang bisa mengajak pegawainya untuk bisa mencapai tujuan suatu organisasi lebih baik lagi ya, Pak ya? Tentu secara kolaboratif, bukan kolaboratif. orang per orang, tapi kolaboratif bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama begitu. Oh iya Pak. Mungkin itu saja Pak ya untuk pertanyaan keduanya. Iya. Sekarang pertanyaan ketiga nih Pak. Sekarang kita sedang menghadapi sensus penduduk 2020 lanjutan nih Pak. Nah, menurut seorang kepala BPS Provinsi Maluku, apa sih pesan buat masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru? Kenapa sih warga harus membantu mensukseskan kegiatan ini Pak? Apa yang akan dirasakan oleh masyarakat di kemudian hari? Ya, tentu ini harus kita pandang bahwa kegiatan sensus penduduk 2020 lanjutan ini adalah program nasional yang memang harus kita dukung oleh semua pihak, bukan hanya seluruh organik pegawai BPS, tetapi oleh seluruh warga negara Indonesia. Yang memang ini programnya pemerintah untuk mendapatkan data terkait dengan aspek demografi dan kependudukan. Ini menjadi penting buat kita semua. Di mana sensus penduduk 2020 lanjutan ini punya beberapa tujuan. Nah ini harus kita pahami bagaimana pentingnya dari tujuan-tujuan tersebut. Yang pertama misalnya untuk mendapatkan data-data terkait indikator demografi. Misalnya data-data terkait dengan tingkat kelahiran, tingkat kematian dan migrasi misalnya. Itu menjadi penting buat masyarakat, bukan hanya untuk pemerintah saja. Buat masyarakat juga ini menjadi penting supaya data-data tentang kelahiran ini memang berkualitas, menggambarkan kondisi sebenarnya di masyarakat. Nah bayangkan sekiranya nanti indikator yang dihasilkan BPS itu tidak akurat. Betul. Yang dirugikan adalah masyarakat kita sendiri. Nah untuk itu saya menghimbau bagi masyarakat, khususnya di masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru, terimalah petugas sensus penduduk 2020 lanjutan dan kemudian menjawab apa yang ditanyakan oleh petugas itu dengan jawaban yang sebenarnya sesuai dengan fakta yang ada. Karena dari situlah awal dari terciptanya data statistik yang berkualitas. Kemudian yang berikutnya, data-data yang dikumpulkan tidak hanya dalam aspek demografi, tetapi aspek kondisi sosial, kemudian perumahan, kemudian terkait dengan ketenagakerjaan, kemudian apalagi ya, misalnya disabilitas. Nah ini juga menjadi penting buat kita semua bahwa data-data tersebut memang harus tersedia secara akurat, karena ini akan dijadikan dasar untuk pembuatan kebijakan baik di pemerintah pusat maupun di tingkat daerah. Itu mengapa ini penting kita dukung semua. Karena kalau tidak, tentu yang dirugikan adalah masyarakat sendiri. Ketidakakuratan akan membuat kebijakan yang dibuat pemerintah tidak tepat sasaran. Ini yang nanti akan merasakan adalah masyarakat itu sendiri. Demikian. Jadi yang dilakukan warga untuk membantu negeri ini adalah membantu Badan Pusat Statistik untuk dengan menerima kedatangan petugas sensus penduduk serta memberikan data yang akurat, yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ya, betul.
Oh iya Pak, jadi sebentar lagi tahun 2023 kita akan berhadapan lagi dengan sensus pertanian 2023 nih Pak. Dan kebetulan di backdrop kita ini sudah tergambar sensus pertanian Pak. Jadi apa pesan Bapak kepada kami sebagai pegawai BPS Kabupaten Kepulauan Aru dalam mempersiapkan sensus pertanian 2023 nanti Pak? Oke, terima kasih. Ini karena memang kita dalam rangka mempersiapkan diri ya sebagai penyelenggara sensus pertanian 2023. Tentu saya berharap kepada seluruh aparatur di BPS Kabupaten Kepulauan Aru ini memang mempersiapkan diri apa saja yang harus kita lakukan. Nah, tentu sehubungan dengan materi yang nanti akan kita garap di tahun 2023. Yang pertama tentu karena ini sensus pertanian, saya ingin mengajak kita semua prepare. Salah satunya adalah bagaimana kita mendeteksi direktori perusahaan pertanian yang ada di Kabupaten Aru ini. Yang kedua, direktori usaha pertanian lainnya, itu dalam bentuk perusahaan. Tetapi tidak kalah pentingnya juga tentu sumber daya alam kita dalam hal pertanian ini juga harus kita deteksi. Nah, siapa tahu ada komunitas-komunitas unggulan yang ada di Pulau Aru dalam kaitannya pertanian ini juga belum terdeteksi. Untuk itu saya minta ke semua aparatur BPS Kabupaten Kepulauan Aru untuk bersama-sama mendeteksi sumber-sumber daya alam pertanian Kabupaten Kepulauan Aru ini untuk dicatat, dan ini menjadi pendukung untuk suksesnya penyelenggaraan sensus pertanian tahun 2023. Ya Pak, kebetulan juga karena ini Kepulauan Aru, jadi banyak pulau-pulau dan juga ada potensi perikanan juga Pak. Jadi kita mungkin mendeteksi sejak dini dulu. Betul. Tentang perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha di bidang perikanan, pertanian maupun perikanan. Iya, betul. Oke Pak, mari kita sama-sama mengajak seluruh warga untuk bantu kami mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Oke Pak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk BPS Kabupaten Kepulauan Aru, baik instansinya, pemimpinnya maupun seluruh pegawainya, dan juga harapan Bapak secara pribadi untuk diri sendiri sebagai kepala BPS di Provinsi Maluku ini? Ya, tentu harapan saya terkait dengan BPS Kepulauan Aru ini yang ingin saya capai adalah yang pertama, saya berharap bahwa BPS Kabupaten Kepulauan Aru ini harus menjadi pionir untuk mencapai tujuan BPS seprovinsi Maluku menjadi Center Excellent. Dengan tadi yang saya sebutkan bahwa BPS Kabupaten Kepulauan Aru memiliki spirit yang lebih unggul dibandingkan kabupaten yang lain. Ini menjadi modal dasar kita bahwa BPS Kabupaten Kepulauan Aru memiliki modal dasar untuk menjadi pionir untuk mencapai atau membantu tercapainya Center Excellent BPS Provinsi Maluku untuk di kawasan timur Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilihat dari tadi organisasinya, tentu saya berharap dengan perkembangan yang terjadi sekarang ini merupakan on the right track, artinya sudah pada jalurnya, sehingga BPS Kabupaten Kepulauan Aru ini berkembang sesuai dengan arahan-arahan pimpinan kita, di mana satker-satker kita akan menjadi satker yang modern, kemudian unggul, ya. Tentu ini berdasarkan visi misi, di mana tadi sebagai penyedia data statistika berkualitas untuk Indonesia maju. Itu yang kedua, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tentu searah dengan 7 arah perubahan yang dicanangkan oleh pimpinan kita, Bapak Kepala BPS Republik Indonesia, kita juga harus mengikuti apa perkembangan yang terjadi sesuai dengan sekarang yang terjadi di zaman sekarang gitu. Tentu ini menjadi tugas kita semua. Yang pertama, tentu pembangunan statistik ini juga dalam pengertian luas ini juga harus kita dukung di tingkat daerah, bagaimana kita bisa menampilkan data-data statistik
Tetapi tidak berhenti sampai di sana, kita juga harus memberikan insight baru dari data-data itu untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang memang menggunakan data itu sebagai kebijakan seperti itu. Kemudian sekarang terkait dengan pasca terjadinya pandemi COVID-19, ini juga akan membuka mata kita bahwa pekerjaan ini sekarang bisa dilakukan dengan berbagai cara. Tentu mekanisme ini bisa disesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Tentu sebelum ada COVID kita tidak pernah mendengar atau tidak terpikirkan bagaimana kita bisa bekerja di rumah tetapi bisa juga produktif. Nah sekarang dengan kondisi yang seperti ini kita juga bisa bekerja dimanapun tetapi kita juga bisa menampilkan performa yang baik tentu secara produktif. Jadi kebiasaan baru di masyarakat ini juga harus kita lihat ini sebagai peluang kita untuk meningkatkan kapasitas dan performance kita. Kemudian yang berikutnya terkait jenis data yang memang sekarang berkembang, tentu itu mengikuti perkembangan dunia ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya kondisi teknologi informasi ini menjadi perkembangan yang harus kita ikuti, jangan tertinggal. Apalagi terkait dengan statistik, kita juga punya istilah dari pimpinan kita bahwa statistik itu seperti pabrik pengetahuan. Atau disebut juga kalau di Eropa Timur itu disebutkan statistik itu sebagai factory of knowledge. Nah, kalau memang seperti itu maka kita harus menyesuaikan. Harus menyesuaikan dengan factory of knowledge itu kita harus mengikuti bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan tentu dalam hal statistik. Nah, ini menjadi penting buat kita termasuk di dalamnya insan-insan statistik atau statistisi dimanapun berada. Mari kita ikuti perkembangan ilmu pengetahuan untuk peningkatan kapasitas diri kita dalam mengerjakan tugas-tugas statistik di kantor kita. Seperti itu. Jadi tentu ini yang menjadi perhatian kita. Kemudian terkait keinginan pribadi saya terkait dengan kepemimpinan di BPS Provinsi Maluku, tentu yang ingin saya harapkan adalah dari sisi kepemimpinan saya ingin berharap bahwa seluruh pimpinan di semua level di BPS se-Provinsi Maluku seperti saya sebutkan bahwa pemimpin adalah kunci dari keberhasilan visi misi yang ada di organisasi kita. Untuk itu mari kapasitas diri kita sebagai pemimpin di lingkup BPS se-Provinsi Maluku kita tingkatkan kapasitas kita untuk membawa perubahan yang signifikan di organisasi kita. Karena hanya dengan kepemimpinan yang baik tentu akan membawa dampak yang luar biasa untuk tercapainya tujuan bersama. Itu mungkin ya dari pertanyaan terakhir. Jadi harapan seorang kepala BPS Provinsi Maluku untuk BPS Kabupaten Kepulauan Naru ini untuk menuju menjadi Center of Excellence, kita mungkin harus lebih meningkatkan spirit atau semangat dengan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diberikan kepada kita, itu saja Pak. Oke Pak, mungkin untuk sesi diskusi pertanyaannya sudah berakhir. Nah, kami menyiapkan satu games buat Bapak nih Pak. Jadi benar kita ada games yang akan kita mainkan. Jadi games ini berupa 2 pernyataan. Jadi apakah Bapak lebih prefer ke pernyataan pertama ataukah pernyataan kedua Pak? Ya. Boleh Pak, kita boleh. Pakai penjelasan nggak nanti setelah saya jawab? Bisa Pak. 1 atau 2 gitu. Iya Pak. Jadi ketika Bapak memilih pernyataan pertama, kenapa alasannya Bapak memilih pernyataan siap, pertama? Siap ya. Oke, Pak kita mulai ya Pak. Siap. Untuk games yang pertama, mendingan mana Pak? Pegawai yang WFH atau work from home tapi produktif atau pegawai yang WFO tapi kinerjanya tuh biasa aja Pak? Ya. Kalau untuk itu saya lebih prefer ke pernyataan 1. Kenapa itu Pak? Karena sekarang yang paling kita rasakan adalah produktivitas itu menjadi hal yang sangat penting buat kita. Itu yang pertama. Tetapi masalah tempat bekerja itu sekarang kan seperti tadi kita harus mengikuti pola kebiasaan baru.
Di rumah pun itu tidak menghalangi kita untuk menjadi produktif untuk bekerja. Jadi saya lebih prefer ke yang pertama. Kalau yang kedua saya juga pahami bahwa itu juga menjadi penting. Tetapi kalau biasa-biasa saja ini yang menjadi masalah karena ini akan menjadi habit. Ya, karena habitnya biasa-biasa saja nanti tidak akan tidak ada perubahan ke depan. Gitu ya. Jadi lebih baik produktif. Entah bekerjanya di mana saja, yang penting tetap produktif. Ya. Oke Pak, untuk pertanyaan kedua Pak, mendingan mana sih Pak mempunyai jabatan tinggi tetapi bekerja jauh dari keluarga, atau mempunyai pekerjaan jabatan yang biasa saja, yang seadanya tetapi dekat dengan keluarga Pak? Karena Bapak ini kan sekarang kondisinya lagi jauh dari keluarga nih Pak. Iya. Kalau sesuai dengan kondisi yang sekarang, tentu saya lebih prefer yang pertama. Artinya saya mendapatkan tugas yang lebih tinggi, misalnya seperti ini, itu adalah satu amanah dari negara untuk ditugaskan pada pribadi saya. Nah, untuk itu saya selaku aparatur sipil negara, saya akan melaksanakan tugas itu sebaik mungkin. Kalau urusan dengan keluarga itu kembali ke diri kita, apakah itu menjadi satu keputusan untuk membawa keluarga atau tidak. Tapi yang paling penting kita bisa melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang dibebankan pada kita, itu adalah suatu kebanggaan tersendiri. Nah, itu pada saat kita membawa keluarga atau tidak ada pilihan yang lain. Nah, untuk itu saya sampaikan bahwa ini menjadi tanggung jawab kita. Pada saat negara sudah memanggil kita untuk katakanlah bekerja ya, sesuai dengan apa yang ditugaskan, menjadi tugas kita untuk melaksanakan tugas. Ya. Jadi emang sesuai ASN kita sudah berjanji untuk siap ditempatkan di mana saja, dan memang ini adalah amanah ya Pak ya. Demi kepentingan bangsa ini juga. Ya. Untuk urusan keluarga bukan berarti kita tidak sayang keluarga, tapi masih ada solusi lain, mungkin dengan membawa keluarga dekat sama kita, atau juga dengan, kan sekarang moda transportasi sudah banyak pilihan ya Pak ya. Betul, itu salah satu solusinya. Oke Pak. Oke Pak, kita lanjut ke soal yang ketiga. Mendingan mana Pak? Pimpinan yang luar biasa tetapi pegawainya biasa saja, atau pimpinannya yang biasa saja tetapi pegawai semuanya luar biasa Pak? Ya. Kalau saya lebih cenderung yang pertama, karena konsisten dengan apa yang terminologi pemimpin itu seperti apa. Oh iya. Terminologi pemimpin atau kepemimpinan itu bagaimana mengajak anggotanya untuk bekerja bersama-sama, kolaboratif mencapai tujuan bersama. Nah, kalau misalnya kita lihat pemimpinnya biasa-biasa saja, kemudian anak buahnya hebat-hebat, ini tidak akan berkembang secara cepat dan signifikan. Karena nanti ini akan pimpinan yang biasa-biasa itu justru akan menghambat terjadinya perubahan yang signifikan. Tetapi berbeda apabila pemimpinnya hebat, luar biasa, sementara anak buahnya biasa-biasa saja, ini akan berkembang cepat karena seorang pemimpin akan mempengaruhi orang yang biasa menjadi luar biasa. Dipimpin oleh orang yang luar biasa. Luar biasa, dan anak buahnya nanti akan mengikuti itu dan akan luar biasa juga. Iya. Itu akan semakin cepat untuk berkembang. Itu. Oh, iya Pak ya. Jadi lebih baik pimpinannya dulu yang luar biasa biar bisa mengajak untuk pegawainya biar bisa menjadi sama-sama luar biasa. Iya, begitu. Nah, untuk yang pertanyaan selanjutnya Pak, pilih mana Pak, pegawai yang kurang disiplin jam kerja tetapi kinerjanya itu bagus, atau pegawai yang berkinerjanya biasa saja tetapi disiplin waktu Pak, disiplin jam kerja Pak? Gimana Pak? Kalau saya lebih prefer ke pernyataan kedua. Yang kedua. Alasannya kenapa? Kalau pernyataan yang pertama belum nanti produktivitasnya tinggi, tetapi dia akan dipecat kalau tidak disiplin. Karena sekarang tentu kita menyadari bahwa aturan ASN itu begitu ketat. Kita saja misalnya kekurangan jam kerja, akumulasi 5 hari itu sudah turun namanya hukuman disiplin. Apalagi misalnya lebih dari itu, maka saran saya adalah disiplinkan dulu pegawai, kemudian yang biasa-biasa itu dengan pengaruh kepemimpinan yang baik akan menjadi prioritas yang luar biasa. Berarti pimpin yang luar biasa akan membimbing mendisiplinkan pegawainya yang disiplin jam kerja, walaupun kinerjanya biasa saja. Nah, nanti dengan seiring waktu akan merubah produktivitas anggotanya untuk menjadi luar biasa. Oh iya, itu ya Pak.
Nah, sekarang yang terakhir nih Pak, Bapak lebih nyaman bekerja dengan pegawai perempuan atau dengan pegawai laki-laki Pak? Iya. Kalau saya seperti ini, pertanyaannya saya melihat data. Oh. Data yang saya peroleh dari informasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, orang yang masuk dan terdaftar dan lulus dari STIS itu 67% itu adalah wanita. Perempuan, lebih Nah, banyak perempuan. kalau memang seperti itu, saya mengikuti kecenderungan itu bahwa ternyata kaum perempuan itu lebih cenderung tertarik dengan kegiatan statistik, dan itu ternyata menunjukkan perubahan yang signifikan bahwa kaum perempuan memang lebih lebih teliti, lebih tekun dalam hal statistik ini. Untuk itu saya lebih prefer tadi, kalaupun misalnya karyawan saya lebih banyak perempuan, mungkin itu memang suatu kenyataan yang sekarang kita harus hadapi. Memang perempuan lebih tertarik ke kegiatan statistik, dan memang itu memang sangat membanggakan seperti itu. Oke Pak, jadi bisa saya ambil kesimpulan, lebih baik pegawainya produktif dan juga pimpinannya luar biasa, dan pegawainya harus disiplin, dan terserah entah itu laki-laki atau perempuan. Kalaupun perempuan lebih baik juga tidak apa-apa Pak. Jadi yang penting bisa mencapai tujuan bersama secara bersama-sama. Jadi Pak, kita sudah selesai banyak bincang-bincang Pak, dan ini tadi merupakan games terakhir, pertanyaan untuk games terakhir. Nah sekarang Pak, kita akan menutup bincang-bincang kita kali ini dengan Kepala PES Provinsi Maluku, dan saya mungkin akan mengajak Bapak untuk sama-sama mengajak seluruh warga, khususnya warga Kabupaten Kepulauan Aru atau siapapun yang menonton tayangan ini untuk sama-sama mensukseskan sensus penduduk 2020 lanjutan. Mari Pak, sensus penduduk 2020 lanjutan mencatat Indonesia. Makasih Pak. Selamat siang dan semoga kedepannya kita akan berbincang seperti ini lagi ya Pak. Mari Pak, salam keluarga dan salam seluruh pegawai di PPS Provinsi Maluku.